Selamat pagi Pak Daris. Selamat pagi Bu Leli. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Leli. Pak Daris mau melakukan, nanti kan akan ada saya sebagai supervisornya, Pak Daris nanti akan menjadi coachnya yang nanti akan melakukan coaching bersama Bu Yus ya? Iya betul Bu Yus, Bu Leli, betul. Oke. Baik Pak Daris, dalam proses coachingnya nanti akan ada supervisi, dan pasca supervisi. Ada 3 tahapan yang nanti Pak Daris lalui dengan saya sebagai supervisor. Kemudian nantinya Pak Daris juga akan melakukan coaching dan di sana juga ada beberapa tahapan yang nanti harus Pak Daris lalui. Siap. Nah, oke Pak Daris, nanti kalau misalkan melakukan coaching, apa saja yang kompetensi Pak Daris ingin dalami berkaitan dengan proses coaching tersebut? Jadi untuk proses coaching nanti di sini saya ini melatih untuk melaksanakan alur pirta, Bu. Jadi saya coba untuk melatih alur pirta, kemudian dari proses alur pirta ini nanti saya mencoba untuk belajar terkait dengan 3 kompetensi seorang coach. Nathan. Berarti Pak Daris sudah memahami ya apa saja kompetensi yang nantinya bisa dikembangkan dalam melakukan coachingnya. Nah, di sini, Pak Daris dalam melakukan coaching ada 3 tahapan kompetensi yang perlu Pak Daris nanti kuasai, yaitu ada yang sudah Pak Daris katakan tadi, 3 kompetensi itu. Kemudian Pak Daris akan lebih menekankan ke kompetensi mana? Dari 3 kompetensi itu mungkin nanti saya coba belajar lebih ini Bu, memekakan telinga untuk menjadi pendengar yang aktif itu ya. Gitu. Coba lebih nanti responsif ya berarti. Iya betul. Kadang telinga saya ini agak kurang, agak sombong daripada taruh gitu. Saya coba untuk belajar melatih telinga saya untuk bisa mendengar aktif, dan selain itu juga saja 2 kompetensi yang lain. Oke. Yang lebih ditekankan dari 3 kompetensi tersebut, Pak Daris lebih menekankan ke pendengaran yang lebih aktif ya, lebih responsif terhadap coach yang Pak Daris dalam proses coaching nanti. Oke. Nah, dari proses itu nanti penilaian apa yang Pak Daris harapkan dari saya sebagai supervisor yang nanti bisa saya amati? Ya, tentu saja saya kepingin umpan balik dari jenengan yang selaku observer atau supervisor ya. Jadi dari proses alur pirta yang saya jalankan nanti, mohon untuk diberikan masukan apakah sudah baik atau belum. Kemudian terkait dengan kompetensi seorang coach itu apakah sudah muncul dari saya, dan mana yang nanti akan perlu ditingkatkan dan mana yang perlu diperbaiki seperti itu. Saya harapkan nanti bisa dengan berikan masukan kepada saya. Begitu. Iya. Pak Daris ingin menggali lebih dalam tentang kompetensi dari seorang coach ya. Iya, betul. Oke, dari alur tirta tadi yang nantinya Pak Daris mau terapkan, apa saja yang Pak Daris inginkan dari tahapan alur tirta? Penilaiannya nanti Pak Daris ingin mengembangkannya seperti apa penilaiannya? Untuk penilaian, ya di sini saya kepingin tahu proses alur tirta yang lebih tajam sehingga bisa memunculkan tujuan. Kemudian saya bisa mencoba untuk menggali atau mengidentifikasi kondisi daripada UC. Nah, kemudian dari situ saya coba untuk pancing-pancing terkait dengan rencana aksi yang mau dilakukan oleh seorang UC. Kemudian bagaimana selanjutnya mencoba menggali apa komitmen dari seorang coach tersebut, sehingga muncul tanggung jawab. Pak Daris ke depannya ya, penilaian yang Pak Daris harapkan yang nanti bisa saya amati berkaitan dengan tentang tahapan coaching yang Pak Daris lakukan dengan Ibu Yustiana ya. Iya, Ibu Yustiana. Harapan dari observasi ini Pak Daris inginkan
untuk kedepannya seperti apa? Di samping juga pendalaman terkait coaching yang nanti bisa Pak Darif terapkan pada Bu Yus, kemampuan coachnya seperti apa. Selain itu, Pak Daris akan melakukan program-program seperti apa ke depannya? Ya, untuk program saya belum punya program yang pasti. Cuman di sini saya kepingin sebagai guru itu bisa melaksanakan menghamba pada murid. Kemudian yang kedua adalah bisa lebih menggerakkan komunitas praktisi seperti itu, atau menggerakkan rekan-rekan sejawat. Baik, berarti beberapa tujuan yang sudah Pak Daris canangkan ya untuk kedepannya setelah proses coaching ini nanti. Oke, baik, saya kasih kesempatan ke Pak Daris untuk melakukan coaching dengan Bu Yustiana. Nantinya akan saya amati beberapa poin-poin tertentu yang Pak Daris ingin diamati terkait prosesnya coaching tersebut. Ya. Silakan, saya kasih kesempatan pada Pak Daris untuk melakukan coaching. Semoga apa kompetensi yang Pak Daris miliki bisa dikembangkan dalam proses coaching. Terima kasih banyak. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, gimana kabarnya Bu Yus? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, kok kelihatannya sumringah itu. Apa ada yang ini, yang bikin sumringah di hari ini? Gitu, Bu Yus. Sumringah nggak ada Pak. Nggak ada. Saya nggak sumringah sebetulnya. Nah, kenapa Bu Yus? Kok sampai nggak sumringah? Lagi banyak pikiran Pak sebetulnya. Wah, ini lagi banyak pikiran. Iya. Siap. Sudah banyak pikiran. Apa kira-kira yang membebani Ibu? Ini Pak, di sekolah itu kan sekarang untuk pengambilan sampah itu kan nggak bisa langsung Pak ya, jadi harus menunggu. Nah, sampah-sampah di sekolah itu banyak sekali menumpuk. Padahal di sebelah sekolah ini ada TPS, tapi kami tidak bisa membuangnya setiap hari. Jadi menunggu jadwal dulu. Nah, ternyata penyebab sampah menumpuk itu bukan dari sampah siswa, yang dari kantin bukan. Ternyata banyak rekan-rekan guru ini yang membeli makanan di luar. Jadi GoFood gitu loh Pak, di luar sekolah. Nah, sampahnya akhirnya menumpuk di dalam. Nah, kalau setiap hari misalnya ada 80 orang, misalnya satu kemasan berarti 80 sampah. Semisal satu kemasan lah, kalau 2 kemasan lebih banyak kalau lagi. Hari lah, itu seperti itu lah Pak. Padahal kami bulan depan kami harus adiwiyata mandiri. Nah, ini kan menimbulkan permasalahan baru ya, karena guru kan harus memberikan contoh. Anak-anak sudah kami suruh untuk membawa tumbler, tempat minum, gurunya malah bawa sampah. Siap. Bu, kalau saya tidak salah dengar ini, berarti di kondisi lingkungan sekolah jenengan itu ada permasalahan sampah. Betul ya? Iya. Tapi sampah itu sumbernya bukan dari hanya siswa, tapi juga sumber sampah itu juga dari teman-teman guru. Iya. Yang dihasilkan dari pemesanan makanan dari luar sekolah. Betul. Kan kalau adiwiyata kan harus ada program yang meminimalisir sampah ya Pak ya, sehingga kantin-kantin pun sudah jarang yang pakai plastik. Nah, ini malah banyak sampah plastik. Bius, biar kita ngobrolnya santai aja, Bius, nggak usah tegang-tegang. Ngaten ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu, Bius, di situ itu di SMK, di sekolah jenengan ya, SMK ya? Iya Pak, SMK sekolah SMK. Saya. Di SMK jenengan itu, kalau boleh tahu, gurunya ada berapa Bu? Gurunya saja itu ada 70 Pak, tapi ada karyawannya 20-an, jadi 90 orang lah. Oh, banyak ya Bu ya? Lumayan sih Pak, sekolah saya sekolah kecil kok Pak. Tapi ya lumayan luar biasa itu, 70 guru. Oh, bagaimana kalau sudah ngumpul ya? Wah, saya tidak bisa membayangkan Bu. Mantap sekolahnya kan. Siap. Bius,
Terkait dengan sampah, jenengan itu keinginannya untuk mengatasi sampah itu kepinginnya seperti apa sih, Bu? Ya, saya pinginnya ya Pak ya, di sekolah itu kalaupun ada sampah, sampahnya itu tidak sebanyak yang saat ini, sehingga kita bisa ngolah bersama siswa. Kalau sampahnya berasal dari organik, anorganik, itu kita bisa ngolah kalau nggak banyak-banyak. Nah, oke. Berarti harapan Ibu sampahnya enggak banyak. Begitu ya? Iya, karena untuk membuang sampah itu kami harus menunggu jadwal, Pak. Gitu. Siap. Iya. Selain dibuang, Bu, apa ada upaya lain untuk mengalihkan sampah itu? Ada, Pak, upaya lain selain untuk dibuang. Jadi Oke. kami kelompokkan kalau yang sampah-sampah dari daun dan tumbuh-tumbuhan lain itu biasanya kami cacah untuk dijadikan kompos ya kalau daun-daunan. Oke. Kalau yang gelas-gelas plastik sih biasanya kami tabung untuk bank sampah, Pak. Atau kalau nggak gitu buat kerajinan pada saat kegiatan P5. Siap. Terus sih, Pak. Gitu ya. Dari kegiatan pengelompokan sampah, kalau daun dijadikan kompos, kemudian kalau yang plastik dikirim ke bank sampah ya. Iya, Itu Pak. apakah dengan proses itu apakah kondisi sampah juga masih menumpuk, Bu? Masih Masih ya? menumpuk. Iya. Luar biasa sekali. Yang menumpuk itu rata-rata sampah nopo? Sampah apa? Yang paling banyak itu ya dari sisa kotak makanan, Pak. Kotak makanan. Berarti terbuatnya dari apa, Bu? Macam-macam, Pak. Ada yang dari foam, Hmm, kemudian dari kertas coklat, ada yang kotak makan, kardus itu. yeah. Jadi macam-macam, Pak, untuk kotaknya. Jadi untuk sampah-sampah yang dikatakan tadi kertas, foam, dan kardus itu tidak bisa diolah lagi, harus dibuang. Bisa diolah sih, Pak, sebetulnya. Yeah. Cuma di kami tuh mungkin kurang untuk SDM-nya untuk mengolah itu. Kalau guru-guru disuruh memilah-milah itu kadang juga susah. Iya. Apakah apakah harus guru yang kira-kira mengolah sampah kalau seandainya kurang SDM? Enggak juga. Sebenarnya sudah ada CS sih di sini, ada CS. Cuma sepertinya jumlahnya masih kurang, Pak, kurang memadai. Siap. Oke. Saya dengar tadi sepintas di sekolah jenengan itu mau penilaian adiwiyata. Iya, betul, Ya. Pak. Di program adiwiyata harus ada meminimalisir sampah, begitu ya? Iya. Dari proses itu untuk informasi bahwa adiwiyata harus meminimalisir sampah, menopo kegiatan itu sudah disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru? Sudah disosialisasikan ke Bapak Ibu guru. Okay. Namun teman-teman ini mungkin gini ya, Pak ya, mungkin teman-teman merasa bosan atau gimana. Okay. Karena terlalu banyak workshop ya, sehingga ketika dikumpulkan sosialisasi akhirnya banyak yang nggak datang, Pak, dengan berbagai macam alasan. Berarti agak kompleks loh, Bu. Berarti kalau seperti itu, kalau saya boleh rangkum, jenengan tadi sampaikan bahwa kepingin sampah gitu. Tapi untuk menyelesaikan itu dengan cara sosialisasi terkait dengan adiwiyata, ternyata Bapak Ibu gurunya beberapa itu tidak semuanya bisa ikut, kan tadi? Iya, karena mungkin juga ada penilaian subjektif ya dari teman-teman lain. Jadi apa ya? Kami juga kebetulan memang pas ada kegiatan, Pak, yang bersamaan memang. Jadi ada sosialisasi, kami juga ada ujian kayak gitu. Sehingga mungkin teman-teman alasannya juga kuat untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut karena mereka juga sebagai penguji. Siap. Nah, terkait dengan sosialisasi kepada Ibu Bapak guru, apakah itu menjadi satu solusi untuk penyelesaian sampah? Salah satunya iya, Pak.
Jadi selain mereka mengadakan sosialisasi lewat workshop, mereka juga share info-info terkait sampah di grup sekolah, Pak. Sehingga teman-teman yang tidak ikut workshop tadi harapannya kan membaca seperti itu. Namun ada juga yang merasa keberatan karena mungkin di rumah tidak dimasakkan istrinya gitu ya Pak ya. Sehingga ya harus pesan. Nah, kalau beli di sekolah terus bosan, seperti itu keluhan dari teman-teman. Karena kan menunya dari kantin seperti itu saja. Nah, menurut panjenengan dari kondisi yang kompleks itu tadi, kira-kira ada nggak solusi di pikiran panjenengan apa gitu? Ada Pak. Yang pertama terkait kita harus memberikan contoh ya, atau memberikan teladan dulu ke teman-teman sebelum nyuruh teman-teman. Yang pertama ke situ, kemudian merangkul melalui pendekatan yang lebih intens terhadap teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan, misalnya harus membeli makanan di luar, itu yang seperti apa. Ya nggak apa-apa beli di luar, tapi nggak usah yang pakai kemasan, biar dimakan di warungnya sana, seperti itu. Jadi perlu pendekatan lagi ke teman-teman tertentu yang mungkin masih merasa saya tuh harus bawa makanan ke dalam. Saya tuh kalau nggak ngemil nggak bisa Bu, misalnya seperti itu ya. Kita harus melakukan pendekatan lebih proaktif. Kemudian yang terakhir mungkin menambah ini sih Pak, jumlah CS, karena CS-nya sangat-sangat terbatas sih. Iya, jumlah CS. Siap. Jadi kalau saya coba merangkum ya, solusi yang mungkin jenengan sampaikan tadi adalah yang pertama memberikan contoh ke Bapak Ibu guru, ya. Ya. Yang kedua merangkul secara intens dan juga mengedukasi secara person to person. Ya. Gitu. Ya. Yang ketiga adalah menambah jumlah CS atau bagian customer service ya, bagian kebersihan. Cleaning service Pak. Cleaning service kok, customer service. Sorry. Ya. Cleaning service. Jadi menambah. Nah, oke Bu. Dari jumlah guru dan karyawan yang ada di sekolah jenengan, ada berapa persen yang memiliki kebiasaan atau memiliki sikap-sikap yang menurut jenengan kurang baik tadi? Ya kira-kira 50% lebih lah Pak, 50-60% ya. Wah lumayan banyak gitu. Karena guru di sini kebanyakan muda-muda Pak, kan kalau anak muda-muda identik dengan GoFood dan lain-lain gitu ya Pak. Siap. Ya. 50% jadi bisa 50% bahkan lebih ya. Dari guru-guru tersebut yang memiliki kebiasaan untuk pesan makanan dari luar. Oke Bu. Ibu, saya mau tanya ini dari yang jenengan sampaikan tadi terkait dengan solusi yang ada yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira solusi tersebut menurut jenengan perkirakan berapa persen efektivitasnya? Efektivitasnya 80%. Wah, berarti targetnya bisa sampai 80% gitu. Sehingga bisa mengurangi 80% teman-teman tadi yang kurang sesuai gitu ya. Nah, pada posisi sekarang ini kira-kira kondisi teman-teman itu di posisi yang mana? Kalau jenengan posisi itu kita pakai skala 1 sampai 10, posisi teman-teman yang tadi 50% tadi posisinya di mana? Kalau target jenengan 80% atau 8? Posisi teman-teman masih di angka 5. Jadi rendah gitu kondisinya teman-teman itu. Masih rendah sekali. Oke. Bu Yus, terkait dengan solusi yang jenengan sampaikan tadi, apakah itu menjadi solusi akhir dari proses penanggulangan sampah ini? Tidak juga, Pak. Tidak juga. Atau berarti ada yang lain? Ada yang lain. Tentunya kami membutuhkan masukan-masukan dari komite ataupun ahli lingkungan, mungkin ya kami kerjasama dengan DLH ya terkait penanganan sampah. Itu yang masih belum kami lakukan sih Pak. Siap. Oke, Bu. Seperti itu. Nah, ini Bu, apakah ada jenengan punya rencana ke depan ini terkait dengan penanggulangan sampah di sekolah jenengan? Dari contoh menjadi tauladan, merangkul secara intens, menambah jumlah CS, kemudian
mencari info-info dan masukan dari para ahli atau komite, itu apakah ada rencana untuk melakukan itu, Bu? Ya, rencana depan? kedepannya ya mendatangkan ahli ya Pak ya, Nggih. untuk pengolahan sampah, entah itu Nggih. dari DLH ataupun yang lain. Kemudian yang kedua mungkin komunikasi ya Pak ya. Atau Nggih. kalau ini sebetulnya pimpinan sudah punya rencana sih mau membeli Nggih. kendaraan seperti Iya. pickup gitu untuk mengangkut Nggih. sampah supaya CS itu bisa ngangkut sampahnya setiap hari gitu loh Pak. Nah, iya, nggih. Itu juga ke sana Biar sih ada satu arahnya. solusi lagi ya. Ya, cuma ya masih mengumpulkan dananya Pak. Siap. Oke, Bu Yus, terkait dengan rencana-rencana jalan tadi, akan jenengan lakukan ya? Iya. Atau bagaimana? Akan dilakukan kira-kira bulan depan mungkin Pak ya. Oh, bulan Sambil depan, wah. kita masih evaluasi lagi mengenai progres teman-teman. Terus saya tadi mendengar terkait dengan adanya mendatangkan ahli kan, Nah, ya. Apakah jenengan sudah mengantisipasi ini biar tidak terulang lagi seperti banyak guru yang tidak hadir? Kira-kira antisipasinya bagaimana? Baik, antisipasi kegiatan itu tidak dilaksanakan di aula saja, Pak. Okay. Jadi memang harus, karena ini SMK ya, kalau suruh duduk mendengarkan terus lama-lama juga bosen ya teman-teman. Ya, sehingga harapan saya nanti teman-teman bisa langsung aplikasi langsung di lapangan dengan membawa sampahnya masing-masing yang ada di ruangannya mungkin seperti itu. Nanti eksekusinya bagaimana terhadap sampah tersebut sudah dijelaskan oleh ahlinya. Seperti itu sih Pak rencana saya ke depan. Siap. Jadi mendatangkan ahli dengan mencoba mengajak secara langsung Bapak Ibu guru, ya? Iya. Siap. Nah, Ibu, Jenengan tadi sudah menyampaikan bahwa targetnya pelaksanaan di bulan depan, ya? Ya, betul. Selanjutnya Ibu, terkait dengan komitmen panjenengan untuk melaksanakan target itu supaya tidak miss, kira-kira apa rencana jenengan? Tidak miss dengan apa ya Pak maksudnya? Jangan tadi rencananya bulan depan untuk melakukan itu tadi toh. Ya. Nah, supaya rencana itu tidak miss, tidak sampai gagal, itu kira-kira meleset apa gitu? Kerjasama dengan bendara BPUPP Pak. Oke, gitu. Bendara, siap. Karena kan terkait anggaran ya Pak. Anggaran, betul. Jadi jangan coba untuk merancang kegiatan, kemudian mengobrolkan dengan bendara tadi ya. Ya, selain itu apa lagi kira-kira? Kalau dari bendara sudah oke terkait mendatangkan narasumber, kami akan membuat surat permohonan. Oke, membuat surat permohonan. Seperti itu. Kalau boleh tahu suratnya ditujukan kemana, Bu? Kalau kami menggunakan narasumber dari DLH, kami tujukan ke DLH, Pak. Oh, siap, gitu ya. Jadi setelah di ACC programnya oleh sekolah untuk pendanaannya, kemudian jenengan langsung membuat surat permohonan kepada DLH, gitu ya. Iya. Siap. Oke, Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak. Itu saja sih unek-unek saya. Ya. Siap. Ya, Bu Yus, terkait dengan kegiatan ngobrol kita ya, ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai ini, semoga bisa memberikan tambahan pembinaan untuk solusi-solusinya ya. Dan saya ingin ini untuk melihat progresnya ke depan seperti apa, Baik. Siap, Pak Daris. Jadi mohon untuk jangan berkenan sewaktu-waktu berproses untuk bisa mengirimkan ini Bu, foto mungkin ya. Oh iya. Kegiatannya ya, gitu ya. Pakai timestamp nggak Pak? Pakai timestamp nggak? Nggak usah, santai saja. Santai saja. Kemudian dari situ setelah foto kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana progresnya terkait dengan sampah di sekolah. Itu ya. Ya. Ya Bapak, terima kasih untuk masukan dan arahannya. Ya, terima kasih Bu Yus. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salahnya ya. Ya Pak. Terima kasih. Maaf dan saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Daris. Siap, ya Bu. Sudah melakukan coaching dengan Bu Yus? Sampun Bu. Sudah belajar. Oke. Ini tadi saya melihat prosesnya Pak Daris melakukan coaching dengan Bu Yus. Saya rasa tahapan-tahapan yang seharusnya sudah dilalui Pak Daris juga sudah dilalui, kayak tahapan alur ceritanya. Saya memberikan refleksi dulu, Bapak Daris ya. Saya rasa sudah cukup maksimal. Saya pengen tanya sama Pak Daris terkait bagaimana penilaian performnya Pak Daris tentang kompetensi yang sudah disampaikan, yang sudah digali pada Bu Yus tadi. Oke, terkait dengan identifikasi tadi saya agak cukup ini ya, agak cukup agak apa ya, identifikasi tadi agak panjang dari proses, sehingga di alur delta itu masalah identifikasi menjadi melebar. Nah, dari hal itu saya coba dengan kalimat atau pertanyaan-pertanyaan, walaupun tadi ada pertanyaan yang tertutup, tetapi itu menjadi mungkin cara saya yang tidak tahu tepat atau enggak, tetapi cara saya untuk mencoba menggali lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi di sekolah Bu Yus, yaitu terkait dengan penumpukan sampah. Jadi proses identifikasi cukup panjang tadi, mulai dari sampah, kemudian ada masalah muncul lagi terkait dengan kondisi guru, ya. Kemudian setelah kondisi guru saya coba lagi tarik untuk kembali lagi ke masalah sampah untuk permasalahannya dan juga solusi. Nah, dari situ muncullah ide-ide dari Bu Yus itu sebagai Guje, yaitu membangun kemitraan, fokus pada menjadi contoh, kemudian merangkul secara intens, kemudian menambah jumlah CS, kemudian mencari masukan dari para ahli, dan satu lagi saya tadi mendengar terkait dengan adanya pengadaan kendaraan untuk sampah. Jadi setelah melebar, saya coba tarik lagi untuk fokus di sampah lagi. Alhamdulillah muncul yang namanya solusi itu. Seperti itu. Oke, berarti Pak Daris sudah melakukan berbagai upaya ya, dari prosesnya menggali informasi saat coaching tadi pada Bu Yus, proses permasalahannya seperti apa Bapak Daris gali, kemudian Bapak Daris tarik kesimpulan terkait coaching yang sudah Bapak laksanakan. Iya, betul. Oke, saya boleh memberikan refleksi terkait prosesnya Pak Daris melakukan coaching ini tadi? Siap Bu, monggo Bu. Itu yang saya kami rasa Pak harapkan. Daris sudah melakukan berbagai alur tirta ya, semua alur tirta yang ada Pak Daris sudah lakukan, baik melakukan persiapannya, kemudian menggali informasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, kemudian Pak Daris juga sudah kompetensi juga sudah Bapak Daris lakukan, menggali kompetensi yang sudah Bapak Daris canangkan tadi. Pak Daris kepinginnya kan menjadi coach yang bisa reflektif atau responsif terhadap coachingnya tadi ya. Pak Daris juga sudah melakukan aktif dalam menggali pertanyaan-pertanyaan baik yang berbobot, kemudian juga terbuka, bagaimana membuka wawasan seorang coach itu tadi bisa menyelesaikan masalah, dan Pak Daris juga sangat aktif dalam mendengarkan atau responsif dalam mendengarkan saat coachingnya tadi memaparkan problematikanya. Oke. Dari yang sudah saya amati, ternyata Pak Daris sangat-sangat kompeten ya dalam melakukan coaching. Tapi menurut Pak Daris, sejauh mana Pak Daris menilai diri Pak Daris dari proses itu tadi? Dari skala 1 sampai 5 mungkin Pak Daris bisa menilai dirinya Pak Daris itu berada di posisi seperti apa, sudah melakukan proses itu tadi? Menurut saya memang coaching ini perlu banyak ini ya, berlatih untuk menggali terutama identifikasi. Itu
perlu banyak menggali dengan pancingan-pancingan kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang perlu saya terus tingkatkan untuk berlatih coaching ini. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Berarti untuk kedepannya Pak Daris mungkin ada rencana seperti apa untuk menunjang kompetensi yang harusnya Pak Daris kuasai untuk meningkatkan kompetensi yang Pak Daris sudah kuasai sekarang ini? Nah, di kelas kan ada proses KBM gitu, ada proses pembelajaran. Nah, mungkin saya bisa melakukan coaching untuk meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan kompetensi siswa, meningkatkan fokus siswa dengan proses coaching ini. Jadi ini siswa ini ibaratnya sebagai wadah untuk saya berlatih melakukan coaching ini. Seperti itu. Oke. Dari diskusi kita kali ini, apa yang nantinya Pak Daris gunakan, apa ya istilahnya, poin-poin apa yang nantinya untuk mendukung perform Pak Daris yang dilaksanakan di dalam kelas nanti? Ya, untuk mendukung perform ya tentu saja saya butuh untuk pertama saya harus mencoba lebih peka ya kepada siswa, mana yang sekiranya perlu saya coaching, mana yang tidak. Bisa dilihat dari pertama dari kondisi siswanya, sikap, kemudian bisa dari nilai mungkin, attitude, nilai, kemudian ya itu mungkin dari nilai-nilai ya betul. Tahapan-tahapan yang nantinya Pak Daris lakukan ya untuk memperdalam proses kemampuan coaching ini tadi. Oke, Pak Daris, dari sekian alur yang sudah kita lakukan saat baik prasupervisi, kemudian saat Pak Daris melakukan coaching, dan sekarang saya melakukan refleksi terhadap hasil yang sudah Pak Daris lakukan, nantinya apa yang sudah kita capai hari ini akan saya bubuhkan di lembar observasi yang nantinya bisa Pak Daris lihat dan kita bisa memperbaiki sama-sama tetap prosesnya ini. Akan saya dari proses ini nanti coba hasilnya kita lakukan diskusi untuk kedepannya gimana. Nanti saya juga mau tahu perkembangannya Pak Daris untuk kedepannya. Siap boleh. Oke, Pak Daris, coba Pak Daris sampaikan satu kata, dua kata dari proses kita hari ini. Coaching untuk mengidentifikasi butuh butuh yang namanya kejelian dalam menangkap info-info dari seorang coach, seperti itu. Itu ya kalimatnya. Butuh jeli. Kita harus lebih peka ya Pak ya terhadap betul. Apa yang disampaikan oleh coach. Betul. Terima kasih atas waktunya Bapak Daris. Lain waktu kita akan kembali lagi bersama progres-progres yang sudah Pak Daris terapkan di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Yus.